Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asisatullah dengan NIM E1Ki02410025 dari kelas B Pendidikan Fisika semester 1 Universitas Mataram. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang berisi penyampaian rangkuman tentang tata istilah bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama di sini adalah tata istilah bahasa Indonesia, di mana yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya akan istilah yang mencerminkan keberagaman budaya dan pengetahuan Nusantara. Pemahaman tata istilah sangat penting untuk komunikasi yang efektif dan untuk melestarikan warisan intelektual bangsa. Ada beberapa jenis istilah. Di sini saya akan menjelaskan 4 jenis istilah. Yang pertama ada istilah baku. Istilah baku adalah kata atau frasa resmi yang diakui sesuai kaidah bahasa dan digunakan dalam konteks formal. Adapun ciri-ciri dari istilah baku yaitu mengikuti aturan tata bahasa Indonesia yang benar, jelas, dan konsisten. Contohnya seperti kependudukan, bukan kepundudukan. Efektivitas, bukan efektivitas. Yang kedua ada istilah populer, di mana istilah populer adalah kata atau frasa yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari tanpa selalu mengacu pada kaidah formal. Ciri-ciri dari istilah populer sendiri adalah mudah dimengerti masyarakat luas, tidak selalu baku. Contohnya seperti ngechat, yaitu untuk mengirim pesan, terus HP yaitu telepon genggam. Yang ketiga ada istilah ilmiah. Istilah ilmiah digunakan dalam bidang akademik, penelitian atau ilmu pengetahuan tertentu dengan makna spesifik dan teknis. Ciri-ciri dari istilah ilmiah ini yaitu mengandung definisi yang mendalam dan hanya dipahami dalam konteks bidang tertentu. Contohnya fotosintesis yaitu dalam bidang biologi. Yang kedua ada gravitasi yaitu dalam bidang fisika. Yang keempat ada istilah asing. Istilah asing merupakan kata atau frasa yang diserap dari bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa lainnya yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Ciri-ciri dari istilah ini yaitu kadang tetap mempertahankan bentuk asli atau diubah ejaannya agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh dari istilah ini seperti software diubah ke perangkat lunak, kemudian ada database diubah menjadi basis data. Kemudian ada definisi dan kategori dari istilah. Yang pertama ada definisi umum, yaitu definisi yang maknanya merupakan makna sederhana untuk komunikasi sehari-hari. Kemudian definisi khusus bermakna teknis dalam bidang tertentu. Kemudian ada definisi konseptual, mengandung konsep abstrak atau filosofis. Adapun persyaratan-persyaratan untuk memenuhi tata istilah. Yang pertama, ketepatan makna, mewakili konsep dengan akurat. Yang kedua ada keunikan, yaitu bentuk unik dan tidak membingungkan orang yang mendengar atau membacanya. Yang ketiga ada kesesuaian ejaan, di mana mengikuti kaidah ejaan yang benar. Yang keempat ada kemudahan penggunaan, di mana kita harus membuat tata istilah yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sumber pembentukan istilah. Di sini ada penyerapan dari bahasa asing seperti software menjadi perangkat lunak. Kemudian kedua ada pembentukan istilah baru dari unsur bahasa Indonesia. Yang ketiga ada pengembangan makna istilah yang sudah ada. Dari tata istilah tersebut ada pun contoh perkaciptaan istilah seperti yang pertama ada pengimbuhan, kata dasar diberi imbuhan, misalnya mengetuk, dari kata dasar ketuk ditambah menjadi mengetuk. Yang kedua pemajemukan, yaitu gabungan kata seperti rumah sakit. Yang ketiga ada penyingkatan, contohnya seperti Depkes untuk menjadi Departemen Kesehatan. Adapun contoh permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam tata istilah bahasa Indonesia.
Yang pertama, ada permasalahan di mana kurangnya keseragaman istilah, di mana permasalahannya yaitu istilah yang digunakan sering berbeda-beda di kalangan masyarakat atau bahkan dalam dokumen resmi, sehingga membingungkan orang yang membaca atau mendengarkan kata istilah tersebut. Di sini contohnya seperti menggunakan istilah efektivitas, padahal yang benar adalah efektivitas. Solusinya di sini yaitu dengan menggunakan pedoman resmi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian yang kedua, solusinya yaitu melakukan sosialisasi istilah baku kepada masyarakat melalui media massa dan institusi pendidikan. Kemudian permasalahan yang kedua, ada kekurangan sumber referensi. Permasalahannya yaitu belum cukup banyak kamus atau sumber yang menjelaskan istilah baru atau teknis secara rinci. Contohnya di sini yaitu sulit menemukan padanan yang tepat untuk istilah teknologi baru seperti blockchain. Solusi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, mengembangkan kamus istilah khusus untuk bidang-bidang tertentu, misalnya teknologi kedokteran. Kemudian yang kedua, solusinya yaitu meningkatkan kolaborasi dengan ahli bahasa dan akademis untuk memperkaya sumber referensinya. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu kesulitan memahami istilah baru, di mana permasalahannya yaitu istilah baru yang diadaptasi atau diterjemahkan terkadang sulit dipahami masyarakat karena terasa asing. Contohnya seperti kata gawai sebagai padanan untuk gadget belum banyak digunakan karena mungkin belum beberapa yang banyak memahami kata tersebut. Solusinya di sini yaitu yang pertama, menyertakan penjelasan atau definisi istilah baru dalam penggunaannya di media atau dokumen. Kemudian solusi yang kedua, menyediakan pelatihan atau sosialisasi istilah baru di institusi pendidikan dan komunitas. Jadi, kesimpulan dari ringkasan materi tata istilah ini yaitu tata istilah penting untuk menjaga dan memperkaya bahasa Indonesia. Pemahaman yang baik tentang istilah membantu meningkatkan keefektifan komunikasi dalam berbagai konteks. Mungkin sekian pemaparan ringkasan yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.